Halo Sobat Fitu, ketemu lagi di Vita Verasol. Kali ini kita datang ke rumah Ibu Patricia Madaturi. Kita ini mau tanya-tanya mengenai apa itu asuransi dan bagus nggak sih asuransi itu gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya ke Ibu Patricia. Selamat siang Ibu Patricia Madaturi. Siang, Seperti biasa ya, kalau ketemu Ibu Patricia ini nggak ngebosenin. Karena apa? Gayanya awet muda, lihat deh. Bawa kalung, bajunya murah loh. Tapi kelihatannya mahal loh. Iya, tergantung siapa yang bawa. Tergantung siapa yang bawa ya. Jadi kalau kitanya nyaman, ya betul. jadinya kita pede, mahal langsung. Tapi itu keren banget loh. Dan lama matching. banget. Ibu Patricia ini kalau pakai pakaian selalu matching, nggak pernah nggak matching. Kalau pernah pakaian nggak matching, tolong difoto dikirim. Enggak lah. Nah ini kita Gimana? pengen tahu mengenai investasi di tipsnya di asuransi. Itu sebenarnya tips memilih asuransi itu sebaiknya yang seperti apa? Karena kan kita tahu sendiri nih, sekarang ini banyak ya asuransi dari pemerintah yang bermasalah, benar, baik dari swasta maupun dari pemerintah, seperti contohnya Jiwasraya, Bumi Putra. Nah itu kan kita perlu ya tips-tips apa yang dimiliki oleh asuransi itu sendiri gitu. Ya. Memilih kali ya. Memilih. Sebetulnya sih yang paling penting adalah kita sebelum membeli asuransi itu harus tahu persis gitu loh. Harus tahu persis karena kita masih di Indonesia ya. Kita mungkin informasi belum terlalu canggih ya. Nah, kita harus tahu dulu siapa penjualnya, perusahaannya yang paling penting, perusahaannya yang berdiri di belakangnya itu. Karena beberapa yang bermasalah kemarin itu, kalau memang banyak juga sih yang memang tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah perusahaan asuransi. Nah, kalau dia tidak memiliki ini ya persyaratan, kok dia bisa berdiri? Ya itu kemungkinan sih karena kebanyakan yang bisa begitu adalah yang lokal company. Tapi kalau perusahaan-perusahaan joint venture, mereka sangat patuh ya dengan peraturan-peraturan yang ada. Karena pemerintah tuh sebetulnya sudah membuat suatu aturan gitu loh, bahwa setiap perusahaan asuransi harus mempunyai risk based capitalnya minimal 120%. Risk based capital itu adalah rasio kecukupan modal, di mana sebuah perusahaan asuransi harus mempunyai rasio kecukupan modalnya itu sebesar 120% dari penjualannya. Simpelnya seperti itu. Jadi ketika terjadi klaim, maka perusahaan tersebut harus mempunyai kemampuan untuk membayar klaim-klaimnya itu bukan hanya 100%, tapi 120%. Itu aturan yang sangat basic ya sebetulnya. Untuk peraturan itu sendiri, apakah ada minimal rupiahnya? Misalnya harus memiliki modal berapa gitu? Itu tergantung dari size perusahaan itu sendiri. Jadi sudah ditentukannya berdasarkan persentase tadi oleh OJK ya sekarang ya. Kalau dulu kan Departemen Keuangan sebesar 120%. Misal kalau dia punya omset gitu 100 miliar, maka dia harus punya RBC-nya 120% dari 120 miliar berarti ya. Seperti itu. Jadi sehingga ketika nanti terjadi klaim, perusahaan itu mampu membayar seluruh klaim-klaimnya. Jadi OJK itu di dan itu setiap tahun harus dilaporkan. Apa penilaian itu setiap tahun atau setiap tahun saat didirikan aja? Enggak, setiap tahun. Oh, jadi untuk melihat perusahaan itu sehat apa tidak. Ya, jadi setiap itu tahun tugasnya OJK. Oh, tugas OJK. Ya, sebetulnya itu tugasnya OJK. Jadi kita sih masyarakat kan sebetulnya nggak tahu ya, nggak tahu persis. Tapi kan sekarang kan banyak sekali gitu loh, udah terhubung dengan internet ya kan, kita bisa googling gitu loh. Berapa sih ini RBC ya, risk based capital dari perusahaan X misalnya. Kalau boleh terangin lagi Ibu Patricia, RBC ini di Indonesianya aja apa? Rasio kecukupan modal. Oh iya ya, tadi ya rasio kecukupan modal. Berarti kemampuan dari perusahaan itu sendiri untuk memenuhi klaim-klaimnya nanti ya. Berarti
uangnya dia sendiri harus lebih besar Iya, gitu. betul. Dan itu memang yang sudah disyaratkan oleh pemerintah minimal loh. Sehingga kalau di perusahaan saya kita RBC kita di atas 400% ya. Wah, itu oke banget ya. Ya, oke banget. Ya itu kelihatan bahwa memang ini bonafit gitu loh. Harus ya. Iya. Nah, kebanyakan dari perusahaan-perusahaan lokal kemarin itu, makanya pemerintah kan nggak segampang itu ya, memberlakukan itu kepada mereka karena tadi mencapai 120% aja mereka nggak mampu, makanya ada kebijakan yang terakhir ini harus di-merge. Oh iya, sekarang kan kita udah mau merge. Iya. Kalau boleh tahu lagi nih, kalau seandainya perusahaan asuransinya dari pemerintah. Nah, ini kan ada nasabah nih. Nasabahnya ini kan pasti kalau misalnya bangkrut nih, seperti yang contohnya di Jiwasraya ya, itu kan punya pemerintah. Iya. Nah, ini di mana tanggung jawabnya pemerintah terhadap klaim-klaimnya nasabah? Nah itulah ya yang sekarang mulai dibenahi. Kalau zaman dulu mungkin kan nggak terlalu ini ya mungkin ya, karena apa? Karena mereka dibiarkan gitu loh. Mismanagement itu sebetulnya adalah manajemennya sendiri yang merusak perusahaan itu gitu loh. Nggak ada kontrol, nggak ada seperti kita misalnya auditnya seperti itu gitu loh. Kurang ketat ya. Kurang ketat. Kalau di perbankan itu pasti nggak bisa main-main. Tapi memang ya kalau untuk perusahaan asing itu karena dia ikut di kita, pasti pemerintah Mematuhi. ketat dan kita wajib harus patuh ya untuk swasta ya. Kalau enggak Joint venture. disuruh keluar. Iya, Sementara betul. karena yang lokal-lokal sendiri ya. Ya itu tadi. Jadi kayak diberi kelonggaran. Jadinya kayak gitu ya. Ya, yang jadi korban adalah masyarakat. Benar, Karena benar. mereka ngelihatnya seperti contoh kayak Bumi Putra, Jiwasraya itu kan perusahaan-perusahaan lama Iya. ya. Tapi tadi ya ini adalah hal-hal yang akan dibenahi kalau aku lihat sih menuju ke situ ya, akan dibenahi oleh pemerintah gitu loh. Karena udah terlalu lama dibiarkan. Manajemennya tuh mereka bisa pat-pat gulipat lah istilahnya. Gimana itu maksudnya? Ya mereka melakukan melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma kalau menurutku ya, sehingga akhirnya rugi. Bertentangan dengan norma-norma itu apa? Seperti apa? Nggak ada kontrol tadi kan. Kalau misalnya kita punya audit ya, di luar tugas dari fungsi dari direksi atau apa yang tidak berhubungan dengan asuransi, pasti nggak boleh dilakukan gitu loh. Seperti misalnya terlalu banyak ini kali ya jalan-jalannya gitu-gitu, pesta-pesta gitu-gitu. Enggak sih, itu enggak. Memang kalau asuransi kan harus happy ya. Iya benar. Itu lebih daripada itu sebetulnya. Jadi salah penempatan investasi atau apa, atau perusahaan itu dibikin sesuatu ya, pokoknya tindakan-tindakan yang nggak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Berarti bisa juga kan mungkin ada di dalamnya misalnya pembukuannya nggak benar tapi ditulisnya benar kan, itu kayak gitu kan. Berarti ya nggak boleh kayak gitulah ya. Iya, makanya sekarang udah dibenahi. Berarti nomor 1 adalah perusahaan yang sehat. Perusahaan yang sehat. Itu paling penting karena ya? kita kenapa kita harus milih perusahaan yang tepat, yang baik, yang bagus, karena kita kontrak kita dengan asuransi kan puluhan tahun. Iya. Kita nggak tahu loh kapan selesai kontrak itu. Ketika salah satu meninggal baru maksudnya ketika nasabah itu nggak ada baru selesai kan kontraknya. Terus syarikat kan atas dua kamu. iya. Nah, abis itu nggak perlu sini aja. Nah, abis itu seandainya yang pemerintah tanggung jawabnya gimana tuh? Kalau menurut undang-undangnya yang Ibu Patricia ketahui kan udah terjun di dunia asuransi. Sebetulnya kasihan ya pemerintah ya. Dia nyuci piringnya bener-bener ini ya. Berarti yang oknum itu yang nggak bertanggung jawab, tapi karena dia asuransi itu misalnya contohnya kayak Jiwasraya itu jadi beban pemerintah. Sebetulnya aku sih kasihan ya, maksudnya mereka terlalu lama dibiarkan melakukan hal-hal di luar bisnisnya ya seperti itu. Tapi ya
kalau terakhir aku dengar sih pemerintah tetap bertanggung jawab. Yang memang itu pemegang sahamnya adalah pemerintah. Tapi kalau pemegang sahamnya bukan pemerintah, pemerintah juga nggak mau dong tanggung jawab. Orang yang nggak bener itu manajemennya kok gitu loh. Ada ya di luar itu ya, Jiwasraya ya. Walaupun ya memang butuh waktu pasti untuk restruktur seperti itu gitu loh. Nah, kalau yang untuk Jiwasraya sendiri gimana? Jiwasraya itu pemerintah? Pemerintah juga kan Jiwasraya. Kalau yang Bumi Putra? Kalau Bumi Putra itu bukan pemerintah. Itu asuransi, pemegang sahamnya adalah pemegang polis itu sendiri. Cuman karena dia udah lama, jadi orang tuh konotasinya nih perusahaan BUMN, padahal bukan. Makanya mungkin ya walau alam dia siapa mau nyelesain. Berarti nggak akan ada Bumi Putra itu. Bumi Putra itu berarti ya udahlah gitu ya. Ya mungkin butuh waktu lama kali ya. Aku juga nggak ngerti. Jadi nggak ada yang ya sekarang nasabah sebagai pemegang saham, bayangin. Jadi itu memang agak beda kalau untuk jenis bentuk perusahaan dari Bumi Putra. Pemegang sahamnya adalah pemegang polis itu sendiri. Nah sekarang pemegang polis aja udah dirugiin. Terus masa dia harus setor modal? Iya. Intinya kan ketika perusahaan itu rugi, maka harus ada setoran modal. Kayak Jiwasraya pemerintah loh yang nyetorin lagi. Padahal yang nggak bertanggung jawab tuh, yang nggak bener tuh direksinya. Nah sekarang sebenarnya ya ini kan tergantung dari kitanya sendiri ya Bude ya. Berarti kan sebenarnya waktu perusahaan itu mau tutup itu nggak mungkin diketahui seketika. Pasti udah ada warning Tanda-tanda. kan. Ada tanda, nggak mungkin langsung di merah seperti lampu dari hijau, kuning, merah, bener kan? Waktu di kuning itu dia harusnya udah beres-beres dulu ya. Jangan sampai ada merah. Jadi waktu kuning bisa ke hijau lagi gitu. Itu benar begitu atau langsung tiba-tiba baru ketahuan sih? Iya makanya kan sekarang kan semua Rata-rata. perusahaan asuransi di bawah pengawasan dari OJK. Kalau dulu kan Departemen Keuangan ya yang enggak beda sama bank. Aku kan juga dulu di bank. Di bank tuh kita ada audit dari Bank Indonesia. Dia tuh berhak masuk gitu loh. Ini bener nggak sih ini operasionalnya bank? Jadi nggak bisa macem-macem gitu loh. Sehingga kan karena kan ini lembaga kepercayaan ya, Iya. seperti itu gitu loh. Makanya sekarang perusahaan asuransi ini di bawah OJK, di bawah lembaga keuangan bukan bank. Apa bedanya waktu di bawah OJK sama di bawah Departemen Keuangan? Ya mungkin kalau yang lokal ya, kalau yang tadi yang joint venture, saya kan di perusahaan Iya, joint untuk yang venture joint ya. venture. Mereka sangat patuh karena mereka juga berdiri udah 200 tahun, 150 tahun gitu loh. Seperti Zuri kan udah berdiri 150 tahun. Jadi kan nggak main-main dan modalnya itu mungkin lebih besar daripada pemerintah kita punya uang gitu loh. Modal mereka sendiri. Jadi mereka nggak mau dong main-main. Ketika mereka beroperasi di Indonesia, mereka sangat patuh, mematuhi sekali gitu loh. Yang kedua adalah Lihat agennya. lihat agennya, baiklah. Siapa yang menjual? Siapa yang jual? Iya. Kenapa itu harus lihat agennya? Kalau di Indonesia itu masih seperti itu ya. Maksudnya gini, karena kan kita belum terbiasa apa-apa mesti informasi juga kan nggak secanggih di tempat di luar ya. Dimana kalau agen yang nggak profesional kan blacklist gitu loh Iya. contohnya. Jadi memang kita harus tahu gitu loh siapa yang menjualnya. Maksudnya ini orangnya punya orangnya kredibel nggak, seperti itu, bisa dipercaya nggak, karena kan walaupun sebetulnya udah agak sulit kalau dia mau macem-macem ya, karena kan sekarang setoran premi itu kan harus ke perusahaannya Ya langsung langsung. Cuman kan kadang-kadang kan nasabah kalau masyarakat yang ngerti ya udah Bu setor aja ke saya nanti saya bantuin. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Benar, berarti hari kedua Jadi harus adalah hati-hati juga itu. Jadi harus ya. Jadi Bude, tips yang pertama untuk memilih asuransi itu pertama lihat dari perusahaannya. Iya, betul. Yang kedua adalah lihat agennya, dia harus sertifikasi ya. Ya, Jadi betul. kan Dan ada pelatihan-pelatihan dan lebih ke dari personalnya, lebih ke personalnya kayak gimana Ya, sih? profesional nggak? Nah, yang ketiga ini apa Bude? Tips-tipsnya? Yang ketiga memang asuransi itu harus sesuai dengan kebutuhannya. 3 kebutuhannya. Iya. Ya. Jadi jangan semua kita tawarin atau kita tawarin yang salah, sehingga ketika
kebutuhannya itu timbul, nggak cocok gitu loh sama program yang ditawarkan. Jadi sebenarnya asuransi itu bukan dari perusahaannya. Ini masuk ini ya, masuk ini program kita bagus loh ini bukan ya. Bukan. Jadi pertama dah lihat dari Si agennya harus menggali kebutuhan dari kebutuhannya. konsumennya. Betul. Konsumennya nih perlunya apa? Betul. Setelah diketahui perlunya apa, baru dicocokkan ke program Program kita. ada. Oh, jadi harus lihat dari kebutuhan. Berarti terserah kita, ya, gitu. Nah, berarti apa lagi? Rasanya sih cukup sih kalau udah seperti itu. Iya. Saya tambahin ya Bude, boleh nggak? Boleh. Yang keempat. Boleh. Kalau ini menurut saya ya, Pengalaman ya. iya, itu harus kenal sama headnya. Oh gitu. Headnya yang paling tinggi, setinggi tingginya head. Ya kita harus kenal. Karena apa? Kalau agen kan dia suka pergi nih, pindah. Nah kita kemana nih? Bingung kan? Nah tapi kalau kita ke headnya, kalau head kan biasanya nggak mungkin dong dia pindah-pindah. Iya. Dia lebih stay, lebih lama. Nah jadi kita kalau kita kenal headnya, malah Bisa jadi membantu ya. ya bisa membantu. Dan yang penting itu sebenarnya kan waktu klaim ya Budi. Iya. Kalau sebenarnya Betul. kalau masuk oke lah ya. Yang lebih susah itu waktu klaim. Jadi kalau dengan head kan kita lebih bisa dibantu. Bukannya dibantu gimana ya, tapi kan lebih punya akses. Memudahkan ya. Tapi waktu menurut saya nih bukan cuman waktu klaim. Waktu mau masuk pun kita harus headnya juga harus dilibatkan. Iya, jadi tahu. Jadi ya. tahu. Jadi ada tanggung jawab juga dia di situ. Jadi waktu klaim loh, kan udah di ACC. Waktu kemarin waktu mau pembukaan gitu. Jadi Iya betul itu. benar ya Bude ya. Jadi 4 ya. Iya. Jadi harus kena headnya untuk masalah klaimnya dipermudah ya Bude ya. Ya, Gitu. langsung ya. Gitu ya. Ya sekian tips dan trik memilih asuransi. Jadi buat kalian yang belum memiliki asuransi atau ingin membeli asuransi bisa mengikuti tips dan trik tersebut. Sampai jumpa.